Apakah dalilnya tangan bersedekap ketika i'tidal? Apa ini? Menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat. Tangan bersedekap kembali kepada hadis Nabi SAW yang sebuah riwayat yang menjelaskan tentang sholatnya Nabi SAW. Dan ini dari satu hadis jadi dua pendapat ulama yang berbunyi Nabi SAW pada saat bangun dari ruku beliau anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Kata-kata kembali seperti semula khilaf diantara ulama, ini sebelum takbir atau sesudah takbir. Pendapat ulama yang mengatakan sebelum takbir, maka mereka mengatakan berarti tangan sami Allah liman hamidah diletakkan di sebelah paha kiri kanan, karena sebelum takbir kembali seperti semula. Pendapat kedua mengatakan kembali ke dada, karena yang dimaksud setelah takbir, yang dimaksud adalah setelah takbir Allahu Akbar meletakkan di dada, karena rangkaian sholat dihitung pada saat sudah takbir. Ini dua pendapat, dan Allahu alam, saya berpendapat pribadi setelah saya simpulkan dalil-dalil dan saya baca panjang lebar, pendapat yang bijaksana adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan alangkah baiknya seorang muslim mengerjakan keduanya, karena dua-duanya kembali kepada dalil yang sama, gitu kan? Dalil yang sama. Tentang masalah menggerakkan jari tasyahud, di tasyahud itu khilaf di antara para ulama tentang kesahihannya. Syekh Albani rahimahullah melemahkan hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini lemah karena ada perawi yang dikhawatirkan, gitu kan, pelanggaran yang pernah terjadi, maka beliau mendhaifkannya, melemahkannya. Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama yang lain mengatakan itu sunnah, gitu kan. Tapi saya punya cuplikan pribadi sampai sekarang saya masih simpan di WhatsApp saya. Salah satu murid utamanya, salah satu muridnya Syekh Albani rahimahullah dari Mesir. Beliau cukup banyak sekarang diikuti dalam pengajian-pengajian di Timur Tengah, terutama di Mesir. Beliau mengatakan pengalaman pribadi, dia bilang saya pernah duduk dengan Syekh Albani pada saat saya di majelis beliau dan saya lagi sholat sunnah, kemudian saya menggerak-gerakkan jari saya di tasyahud, gitu kan, berpegang pada hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau belum tahu kalau Syekh Albani mendhaifkannya. Pada saat selesai dia bilang, saya selesai sholat, maka Syekh Albani datang mendekati saya dan berkata, apa kamu tahu tentang hadis yang kamu lakukan? Maka saya berkata, iya Syekh, saya tahu, gitu kan. Maka Syekh Albani tidak mengatakan jangan kau kerjakan, tapi Syekh Albani mengatakan dengan hikmah dan ilmunya, Masya Allah, beliau memuji dan mengatakan, kalaupun kau mengamalkan hadis itu, maka getarkanlah jarimu dan bukan digerakkan ke atas dan ke bawah. Dan itu dicontohkan oleh beliau dalam cuplikannya, digetarkan, gitu kan. Kalaupun kau mau praktekkan maka getarkan. Allahu a'lam, saya ambil kesimpulan dari sini, maka insya Allah dua-duanya bisa, gitu kan. Tidak usah terlalu jor-joran tentang masalah ini, karena memang pengakuan murid Syekh Albani sendiri yang mendhaifkannya mengatakan seperti itu. Syekh Albani bukan mutlak, kalau memang itu hadisnya mungkar tidak boleh, maka pasti akan ditolak secara mutlak oleh beliau. Syekh ini juga Ibnu Qayyim masuk dalam poin seperti ini, adalah mengatakan lebih baik seorang muslim melakukan setiap kali ada khilaf dalam dalil yang sama, maka dikerjakan, diselang-selingkan dikerjakan, sehingga dia mendapatkan pahala dari sini